Selamat pagi, Om Swastiastu. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP kami, SMP Negeri 2 Baturiti. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan MPLS ini hingga selesai. Perkenalkan, nama Ibu Newayandina Ariantini SPD, biasa dipanggil Ibu Dina. Ibu beralamat di Banjartuke, Desa Perian Tengah. Sehari-hari di sini Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu dipercayakan untuk membawakan materi cara belajar efektif di masa pandemi. Oleh karena itu, beberapa menit ke depan Ibu harap kalian tonton video ini dengan baik, siapkan buku, pulpen untuk mencatat apa yang Ibu sampaikan. Karena di akhir video ini Ibu akan memberikan satu tugas untuk kalian semua. Oke, selamat mengikuti MPLS hari ini. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dengan materi cara belajar efektif. Nah, apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, serta hasil yang maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Tentunya untuk memperoleh keberhasilan serta kesempurnaan hasil. Anak-anakku sekalian, belajar efektif harus terjadwal dan menyenangkan. Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Jika otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tentunya tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya apa? Informasi yang kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat buat kita semua. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Perhatikan dirimu sendiri. Temukanlah gaya belajarmu sendiri. Tanyakan, apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Jika iya, berarti kamu termasuk kategori visual. Selanjutnya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu lebih suka berbicara sendiri? Kamu lebih menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Jika iya, itu berarti kamu termasuk kategori auditorial. Berikutnya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara? Dan apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Jika iya, berarti gaya belajarmu itu termasuk kategori kinestetik.
Teknik apa yang kamu gunakan dalam belajar efektif? Antara lain, kamu bisa mencatat bebas, kamu bisa membuat peta pikiran. Nah, teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk membentuk kesan. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk, dan juga suara. Apalagi yang perlu diperhatikan dalam belajar efektif? Salah satunya, carilah sumber belajar lain, antara lain dengan internet, membaca buku lain yang menunjang, majalah, koran, ataupun pergi ke perpustakaan. Anak-anakku sekalian, seperti yang kita ketahui, situasi saat ini, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi untuk pembelajaran tatap muka belum bisa kita lakukan. Nah, selama masa ini, semua pembelajaran dilakukan secara online atau secara daring. Pada nantinya, proses belajar mengajar akan dilakukan melalui handphone, baik itu melalui WA Group, Google Classroom, maupun media-media pembelajaran lainnya. Nah, setiap mata pelajaran mempunyai link yang bisa kalian akses sesuai waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pembelajaran. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian selesaikan dan serahkan juga secara online. Bagaimana pengaturan jadwal belajar efektif pada masa pandemi? Yang pertama, sediakanlah area belajar dan jaringan internet. Kenyamanan suasana akan menunjang semangat belajar kalian, tidak mesti selalu di kamar. Sejumlah area di rumah kalian bisa kalian jadikan tempat yang nyaman untuk belajar. Selain butuh dukungan gawai, kegiatan belajar dari rumah harus ditunjang dengan jaringan internet stabil dan kuota yang mencukupi. Sebab, selain mengunduh dan mengirim berkas kepada guru dan murid juga kerap melakukan video conference atau video call, baik itu melalui aplikasi Zoom maupun Gmeet. Nah, atur dan patuhi jadwal belajar kalian, baik itu jadwal belajar dari sekolah maupun jadwal belajar mandiri, agar belajar kalian akan tetap efektif. Nah, bagaimana dengan jadwal belajar di sekolah? Siswa tentunya harus mengikuti pembelajaran secara daring sesuai jadwal yang ditentukan. Sebagai contoh, pada hari Selasa, kalian memperoleh jam pertama yaitu mata pelajaran pendidikan agama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai tentunya kalian sudah harus standby dan masuk kelas. Setidaknya 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai. Begitu pula ikuti jadwal-jadwal selanjutnya. Nah, bagaimana dengan jadwal belajar mandiri di rumah? Jadwal belajar mandiri artinya jadwal yang kalian atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian, baik itu dalam mengerjakan tugas atau PR, mengulang pelajaran, menyempurnakan catatan pribadi kalian mengenai mata pelajaran. Nah, begitu pula cara belajarnya kalian sendiri yang tentukan, dan juga yang tepat sesuai dengan gaya belajarmu sendiri. Nah, cara belajar mandiri supaya efektif bagaimana? Kalian harus menentukan waktu, buat schedule yang mirip seperti jadwal di sekolah, walaupun tidak sama persis. Dengan menentukan waktu-waktu tersebut, maka jadwal belajar kalian di luar jadwal sekolah akan lebih terfokus dan kalian pun jadi tidak ketinggalan pelajaran, serta bisa tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Catatan penting untuk kalian semua selama menjalankan jadwal mandiri di rumah: selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan, beri waktu yang cukup untuk tidur atau istirahat, makan, olahraga, menjalankan kegiatan ibadah, serta kegiatan hiburan tentunya di seputaran lingkungan rumah kalian. Prioritaskan tugas-tugas dan buatlah deadline.
Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah pembelajaran berlangsung. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Jadi, reviewlah kembali apa yang kita pelajari agar kalian tidak mudah lupa. Rencana jadwal belajar efektif. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar mandiri. Pilih tempat yang nyaman dan tidak mengganggu konsentrasi kalian dalam belajar. Kemudian rencanakan juga untuk membuat deadline. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, maupun sore hari. Jadwalkan review bahan pelajaran setiap minggunya. Namun hati-hatilah jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Upayakan membuat jadwal sesuai kemampuanmu sendiri. Nah, sampai di sini materi yang Ibu berikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak semua. Tugas kalian adalah membuat jadwal mandiri kalian sendiri. Sesuaikan dengan cara belajar kalian sendiri. Buatlah jadwal kalian di rumah dari pagi, siang, hingga sore hari. Susunlah jadwal pembelajaran mandiri kalian. Mulai dari pagi hari, jam berapa kalian memulai aktivitas, dan seterusnya hingga kegiatan kalian sampai sore. Nah, kemudian tugas yang sudah selesai nanti kumpulkan secara online lewat WA group ke masing-masing guru pendamping kalian. Baiklah, sekian materi Ibu hari ini. Semoga kalian bisa pahami dengan baik. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.